Pemirsa, potensi pertumbuhan Indo Tambang Raya Megah sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis batu bara. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham Indo Tambang Raya bersama founder LBP Institute, Luki Bayu Purnomo. Selamat pagi, Mas Luki. Selamat pagi, Mas Rudi. Terima kasih sudah bersama kami, Mas Luki. Kalau kita bicara soal ITMG, ini mereka membagikan dividen kalau saya tidak salah sampai 90% dari laba. Ini cukup besar sebetulnya ya? Ya, pada dasarnya ini menjadi prestasi untuk ITMG sendiri karena memang keinginan untuk membagikan dividen di tengah masa pandemi ini perlu diapresiasi oleh beberapa kalangan, terutama investor yang mengemari transaksi untuk memperoleh perolehan dividen itu. Tetapi kalau dilihat dari pergerakan harga yang sebelumnya sempat menguji level 16.000 dan saat ini berada di angka 11.925, maka pergerakan harga ITMG tersebut sebenarnya mengalami penurunan. Artinya ketika pembagian dividen ini dilakukan sebesar Rp307 per lembar saham, artinya peluang koreksi atau peluang penurunan untuk ITMG ini masih dapat dialami. Karena apa? Karena pada dasarnya apresiasi tersebut sudah ditangkap oleh pelaku pasar sebelum pembagian dividen. Gitu. Jadi kesimpulannya untuk pembagian dividen ini corporate action ini bagus, tetapi untuk apresiasi pergerakan harga saham itu saham masih cenderung mengalami penurunan. Oke. Ini kalau saya tidak salah juga kalau menghitung laba sebetulnya dibandingkan antara 2020 dan 2019 ini juga terlihat ada penurunan ya? Ya, memang laba mengalami penurunan karena pada dasarnya ada 3 proyek utama yang sedang dibuat oleh ITMG dan proyek-proyek tersebut kalau saya lihat itu masih tahap sekitar 50% sampai 60%, artinya memang laba yang mengalami penurunan itu disebabkan oleh OPEX ya, operational expenditure yang memang dialokasikan untuk penyelenggaraan persiapan 3 proyek utama tersebut dan diharapkan proyek-proyek tersebut menjadi kontributor utama. Nah, itu yang menjadi salah satu penyebab mengapa perolehan laba tersebut mengalami penurunan. Tetapi lebih jauh daripada itu, memang konsep transaksi di sektor pertambangan ini memang menjadi konsep transaksi jangka panjang karena kita ketahui hingga akhir bulan Maret kemarin kinerja harga komoditi terutama minyak dunia berhasil menguji level tertinggi sepanjang tahun 2021 ya, hingga Maret kemarin di angka $61 per barrel. Dengan demikian untuk masa yang akan datang minyak masih cenderung dapat menguat untuk menguji level $65 per barrel. Nah, itulah yang dijadikan salah satu katalis positif untuk kinerja pertambangan karena di-trigger dari harga minyak dunia yang menguat dan itu dapat menyebabkan kinerja harga batu bara, kemudian nikel, kemudian timah itu juga ikut menguat. Sehingga transaksi ini sebenarnya dapat dijadikan salah satu portofolio untuk portofolio jangka panjang. Sebetulnya untuk permintaan batu bara sendiri saat ini seperti apa, Mas Luki? Apakah memang sudah terlihat bahwa ini akan kembali normal sehingga rencana ITMG katanya juga akan membuka pasar baru selain mempertahankan existing? Itu memang sudah tepat atau bagaimana? Pada dasarnya permintaan batu bara saat ini sebenarnya sedang mengalami tekanan. Nah, tekanan itu dapat dilihat dari kemampuan kinerja PDB setiap negara. Kalau ITMG kita lihat memiliki market share bukan hanya domestik, melainkan market share-nya sudah ada di beberapa negara utama. Nah, kebetulan hingga saat ini masih beberapa negara ya, baik itu negara maju hingga negara berkembang itu sedang mengalami penurunan PDB. Di Indonesia sendiri juga angka PDB kita masih mengalami kontraksi minus 2,07%. Nah, dalam proses recovery untuk GDP ini sebenarnya tidak serta-merta dapat menyebabkan kemampuan ya, konsumsi setiap negara itu mengarah kepada konsumsi kalau dikatakan itu konsumsi yang tersier ya. Nah, yang premier itu adalah konsumsi yang berhubungan dengan pangan sadang papan seperti komoditi yaitu beras, kemudian jagung, kemudian gula dan sebagainya. Nah, ini tersier ini kan menjadi komoditi komplement karena memang batu bara ini banyak sekali penggantinya, substitusinya. Ya. Karena apa?
kalau orang ingin menghidupkan listrik misalnya, listrik sudah banyak alih penggantinya karena ada renewable energy, bisa menggunakan tenaga surya, kemudian geothermal, panas bumi. Nah, untuk itu sebenarnya dari aspek permintaan tidak begitu signifikan untuk batu bara, dan kebetulan ITMG juga memiliki beberapa kompetitor utama, yaitu kompetitor yang juga menjadi market leader seperti Adaro, kemudian PTBA yang ciri khasnya sangat jelas dengan konsep bisnis cooking coal. Nah, dengan demikian ini baik untuk investasi jangka panjang, tetapi saya tidak menganjurkan untuk transaksi jangka pendek karena memang masih banyak satu konsep konsumsi energi dengan renewable energy atau energi pengganti selain menggunakan batu bara sebagai sumber daya dasar untuk menghidupkan energi. Begitu Mas Rudi. Mas Luki, ini juga menarik kalau Anda mengatakan bahwa ini mungkin menarik untuk investasi jangka panjang. Di sisi lain sebetulnya sekarang sudah ada gerakan yang tadi sempat disebutkan juga tentang renewable energy, bahwa banyak negara sekarang sudah mulai beralih untuk mendorong energi baru dan terbarukan. Nah, ini bagaimana dengan batu bara ke depan? Ya, saya dapat menambahkan bahwa sebut saja listrik misalkan. Listrik itu substitusinya itu menggunakan nikel saat ini. Karena dengan alat dasar energi itu adalah baterai. Nah, untuk itu batu bara sekali lagi market share-nya itu masih akan mendominasi kepada listrik ya. Jadi consumer yang paling dekat untuk mengkonsumsi batu bara itu adalah consumer yang menggunakan konsumsi listrik itu. Itu menurut pandangan saya, dan ke depan memang sekali lagi beberapa perusahaan atau beberapa emiten itu sudah mulai berpikir untuk diversifikasi selain batu bara. Nah, ini sebenarnya baik untuk kesempatan kali ini bahwa kita harus melihat kemampuan diversifikasi emiten untuk menghadapi fenomena bahwa akan ada renewable energy. Nah, sehingga masa depan itu batu bara sekali lagi diharapkan kalau ingin sustain itu harus melakukan diversifikasi usaha di bidang lainnya. Sebut saja seperti Indika Energy misalnya. Indika Energy memang mayoritas mengkonsumsi atau memproduksi batu bara, tetapi saat ini sudah beralih kepada produksi listrik, kemudian panas bumi dan sebagainya. Nah, itu upaya diversifikasi yang baik untuk mempertahankan kinerja perusahaan, karena batu bara sekali lagi untuk masa yang akan datang itu banyak sekali kompetitornya. Baik, Mas Luki, kita jeda sebentar. Corporate Action masih akan kembali usai jeda.